jangan warung VW. Ning lho. Hati-hati sampean ya apa iku? Ya apa sih? Malah kesandung nek kono. Ya apa padahal sakjane gak iso, gak apa-apa. Padahal malah digawe urutan ini sampean malah kesandung. Oh iya. Ya, dulur permainan jangan warung VW aku tak supri. Aku yang sini. Nah, kok Kesandung iku apa? kesandung itu ya apa ya? Kok iso kesandung iku ceritanya ya apa? Soalnya iki lho, Cak, beda tinggine. Dibikin. Apa sih dibikin tinggine beda? Loh, sampean kayak apa berguna ini malah justru keharusan. Ini menepati aturan pemerintah. Oh ngono. Jadi sing ngerem istilahnya nih nek gini. Jadi kayak pelurutan lah ya. Supaya warga difabel yang berkebutuhan khusus kuwi yang kursi roda misalkan iso lewat nek gini nih. Oh, padahal seberangan kayak gini ya, Cak. Iya. Sampai seberangan kayak gini supaya mereka itu bisa numpak kursi roda, mudun sik, gak langsung kayak Oh, ora iso lek misalkan di renek kene kan angel nih. Nggak, Jadi ya dipermudah apa? supaya nek kene wong Iya. disabilitas bisa berfungsi nih. Nah, kita mau ngomongin soal warga difabel yang ada di Amerika Serikat dan juga beberapa peraturan ya, Cak ya. Ini berbagai fasilitas dan juga peraturan yang dibuat untuk memenuhi atau membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus itu tadi, Cak. Supaya mereka tuh bisa ya paling enggak iso melakukan kegiatan Aktivitas. sehari-hari, Ya. sing kerja juga begitu, sing mungkin pengen berpergian juga mudah dan undang-undangnya juga ada Indonesia kerjanya wis enek nih, sama aja. Ya, dan juga bisa lebih mandiri ya, Cak ya. Nah, kalau kita ngomongin soal kemandirian, termasuk juga selain bekerja, mereka juga pengen untuk bisa berkegiatan secara misalnya senang-senang. Olahraga misalkan, dan sudah ada cabang olahraga misalkan hoki, itu yang alatnya dan lapangannya itu dibikin supaya memudahkan mereka warga berkebutuhan khusus itu melok hoki kuwi ning. Oh, ngono. I found out about the league when my mom was looking into sports for me when she found out that in school I was doing very bad in gym class. The gym teacher always would say, "No, you have a visual impairment. You're not allowed to play in the gym class. You're gonna get hurt." Tapi, pertama kali mencoba sepatu roda, dia ketakutan. My mom literally had to drag me onto the ice, and then I realized, oh, it's not that bad. Aturan permainan hoki untuk tunanetra sama dengan hoki pada umumnya. Yang menjadi pembeda adalah keping hoki. Selain lebih besar, keping tunanetra memiliki suara. This is a normal size regulation puck. This is a puck for blind hockey. This puck has no sound. This has 8 ball bearings in it, so they not only hear it slide on the ice, but they hear it rattling around. Tim ini punya pemain pemula, Just give it a try, and it's really fun. You just gotta take a risk. hingga atlet nasional. Seperti atlet judo ini yang sudah mewakili Amerika di Paralimpiade dan kini menekuni hoki. I actually did judo for a long time, from 2013 onward, and I had the opportunity to compete in the Paralympic Games, and so I decided to switch over to a team sport and see what that's like. I definitely want to get to a point where I can be a part of Team USA. That'd be awesome. Bagi orang tua para pemain, tim ini lebih dari sekadar olahraga. They get to just hang out and just have people with other vision impairments, and it's a community that's very tight-knit. So you get to cheer each other on and have a ball while you're doing it. And I have to say that Liam has made some really good friends. Saat ini, hoki tunanetra belum masuk cabang olahraga Paralimpiade. Tim ini berharap hoki tunanetra sudah dapat dipertandingkan ketika Paralimpiade berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2028. Hoki bagi kelompok tunanetra dikembangkan di Kanada pada tahun 1970-an. Dan olahraga ini masuk ke Amerika Serikat sekitar 10 tahun yang lalu dan kini telah berkembang pesat, di mana sejumlah tim hoki tunanetra sudah terbentuk di beberapa kota, seperti di Chicago, New York, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Tapi ya apa ya carane? Ya iku kudu latihan ning sampean iso nyawat iku bahaya. Aku pernah nonton sing hoki beneran iku ning sing profesional kayak gini tuh. Suaranya apa itu aku sensasinya dhewe nonton sendiri ning pertandingan ning sing profesional suaranya koyo kruang cetak. Wah, asik juga. Ora tau wedi aku. Makane. Padahal wis di ono pengamanan supaya balik kuwi enggak nyasar tapi tetep aja. Teman-teman tunanetra ya apa ya krungu suarane tok ya medeni aku lah. Tapi kan mereka mungkin memang seneng terus terlatih terus alatnya juga dimodifikasi supaya aman ini ya. Iya. Nah, dari habis ini kita punya cerita lain soal komunitas difabel di Amerika Serikat tapi saat ini CJG.
ini juga rem Ning, tapi lumayan panjang ini Ning. Supaya rem itu apa, Cak? Rem itu kayak pelorotan apa istilahnya? Bahasa Indonesia mungkin bakunya nggak tahu ya, ada pasti ya. Rem ya, yang jadi sebuah tingkatan itu dibuat lebih landai, bukan tangga, supaya mengakomodir teman-teman yang berdisabilitas, terutama yang membutuhkan kendaraan bantuan, Cak. Betul, itu kelihatannya sederhana, cuman di sini juga memang itu sudah hampir semua jalan-jalan yang utama yang yaitu ada remnya nih. Jadi ada remnya, terus paling ngono neng kono ada tanggane. Bener. Bahkan tidak hanya di tempat publik seperti ini, restoran nih. Itu misalkan punya kapasitas kursi tertentu juga wajib restoran itu membuat rem supaya orang warga disabilitas itu bisa masuk juga. Iya, termasuk juga misalnya di restoran itu kursi meja itu ada beberapa yang dikhususkan, Cak. Iya. Untuk mengakomodir mungkin kursi roda gitu. Iya. Nah, kita mau ngomong juga dengan suatu kondisi kesehatan lain yang sekarang itu juga dimasukkan dalam kategori disabilitas, Cak. Jadi perkembangannya itu selalu definisi disabilitas itu ya, apa ini ya? Terus apa ini? Salah satunya adalah sekarang ini adalah obesitas, Cak. Jadi kegemukan yang terlalu gemuk ya mungkin ya, berlebihan. Itu ya, berlebihan. Biasanya itu orang-orang yang gemuk berlebihan memang ada yang ngomong, wah sampai ini geragas makanya jadi lemu ngono. Tapi juga ada orang itu yang karena ada penyakit yang mengikuti. Ada hormon kadang-kadang katanya ada ya. Juga, misalnya penyakit seperti diabetes, gula darah yang tinggi. Secara tidak langsung itu dampaknya adalah obesitas itu tadi, Cak. Lah dia kan ya gak milih, Cak. Lah ya itu sudah kondisi yang memang tidak dia bisa kontrol, mereka kontrol sepenuhnya. Ya, tapi juga ada beberapa upaya yang dilakukan baik dari pemerintah Amerika Serikat maupun juga dari komunitas-komunitas supaya membuat orang itu jadi ayo lebih aktif. Gitu. Supaya ini tidak menjadi sesuatu yang disabilitas yang bisa di-prevent atau bisa dicegah. Ya, obesitas ini dulu ditantai. 40% warga dewasa Amerika masuk kategori obesitas menurut riset terbaru Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Sementara 10% warga AS masuk kategori obesitas parah. Perempuan dilaporkan 2 kali lebih rentan terkena obesitas dan dikhawatirkan jadi penyebab penyakit kronis yang berdampak jangka panjang. Yes, we're especially concerned about increases in obesity because obesity is associated with other cardiometabolic conditions, including cardiovascular disease, diabetes, and lower quality of life by many dimensions. Temuan CDC sejalan dengan tren obesitas global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan sedikitnya 1 miliar orang di dunia masuk kategori obesitas. Angka ini berlipat ganda sejak 1990. It is a global problem because now even countries with low and middle income countries have prevalence rate and numbers that become a public health priority. Obesity is responsible for a number of non-communicable diseases such as type 2 diabetes, heart disease, certain cancers, and the health systems of low and middle-income countries cannot afford to take this additional burden. Sementara di Amerika Serikat, pendidikan dan lokasi geografis menentukan kesenjangan penderita obesitas. Sekitar 32% warga berpendidikan S1 menderita obesitas, dibandingkan 45% yang berpendidikan SMA. Angka tertinggi penderita obesitas tampak di wilayah tengah barat dan selatan Amerika, di mana 1 dari 3 orang dewasa tergolong obesitas. Sejumlah solusi diupayakan dunia kedokteran AS. We have had the emergence of new drugs. We've had some interest in bariatric surgery for a few decades now as another way to possibly reduce severe obesity. But so far, it's very, very hard to shift. I think we're still in the very early stages of knowing how that will be helpful to people with obesity. Termasuk obat populer Ozempic dan Wegovy, obat resep suntik yang digunakan untuk mengelola berat badan. Ozempic disetujui BPOM AS untuk menurunkan gula darah penderita diabetes tipe 2. Tapi dokter melihat solusi paling tepat sasaran adalah dengan memulai pencegahan obesitas sedini mungkin. Our main strategy, I think, right now is can we prevent obesity in children? Can we delay obesity in children, right? Even delays for a few years will be really important. Guidelines are part of a progression of changes that the USDA has been making in the standards for what types of foods can be served
in the school meals, the breakfast and lunch program, and also the foods that are available in schools for sale. Menurut para ahli kesehatan publik, mengadang obesitas bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi upaya kolektif komunitas yang berdampak pada kesehatan publik. Demikian laporan VOA. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal komunitas disabilitas di Amerika, tapi sampai sing. Masih di Warung VOA dan kita masih ngomongin soal disabilitas di Amerika Serikat ya, Cak. Ya. Memang di Amerika Serikat ini karena aturan itu mulai dari tahun 1990, jadi banyak hal-hal itu yang sudah masyarakat itu sadar dan aware. Infrastruktur pun juga sudah lumayan terbangun untuk mendukung supaya mereka bisa beraktivitas seperti warga biasa ya, Ning ya. Iya, meskipun juga masih banyak protes karena tidak semua negara bagian atau kota itu kadang-kadang juga memenuhi, kadang-kadang juga ya semaunya aja seperti memenuhi hanya undang-undang, ada juga nih. Dan juga biasanya itu alasan mereka itu karena anggaran lah misalnya, karena misalnya sampai mau bikin undaan atau bikin sesuatu yang lebih disabilitas friendly atau lebih ramah terhadap disabilitas itu lebih mahal kan, Cak. Nah, ini ada salah satu contoh peraturan di kota New York ya, Cak? Iya, jadi New York itu kan memang terkenal kota yang banyak dikunjungi orang ini ya. Kabeh rono pengen delok keramaian kota New York. Aneh, wong rame kok seneng ya. Tapi ya itu kita kenyataannya ya. Termasuk kendaraan itu terlalu macet. Nah, itu mengurangi itu terus dipasang tarif. Jadi kalau New York engko nak tarifnya piro ngono. Nah, ini nanti dampaknya negatif terhadap warga difabel dan mereka mulai protes loh. Nanti aku kan semakin mahal misalkan ke New York, terus juga mungkin mobilitasku agak terganggu. Karena mereka butuh transportasi khusus misalnya. Nah, ya liputannya dulu di pantai. Warga New York, Jean Ryan, menggunakan kursi roda dan bergantung pada tumpangan mobil dan keluarga, teman, dan layanan kendaraan seperti ini untuk berpergian. I've been diagnosed with spinal stenosis. I don't want anything to stop me. I want to go. Ia sering pergi ke Manhattan untuk bekerja, sebuah kawasan yang tidak lama lagi akan terapkan tarif kendaraan untuk mengurai kemacetan. Tarifnya berbeda-beda. Kendaraan biasa tarifnya $15 Amerika Serikat atau sekitar Rp240.000 untuk satu hari. Taksi biasa dan taksi online dikenai $2,5 Amerika atau sekitar $40.000 per pesanan. Komunitas warga dengan disabilitas yang sudah sering kesulitan berpergian dengan fasilitas kendaraan umum menilai kebijakan ini akan semakin mengekang mereka. So congestion pricing could hurt people with disabilities. We just don't know what the final decision will be and how much the money will be and who will be able to get an exemption. Pemerintah Kota New York telah membuat beberapa pengecualian bagi penyandang disabilitas. Namun, hanya berlaku bagi kendaraan yang terdaftar atas nama mereka atau layanan transportasi resmi bagi difabel. Pemirsa, kawasan Manhattan di New York City ini kurang lebih serupa dengan kondisi di Jakarta yang kelak direncanakan akan dikenakan ERP alias Electronic Road Pricing, di mana memang Manhattan ini menjadi lokasi sejumlah lokasi-lokasi strategis dan ikonik seperti Empire State Building dan juga Times Square. Rencananya penerapan tarif ini akan dimulai pada 30 Juni mendatang. Pendapatan dari kebijakan ini sebagian besar akan dialokasikan untuk pembenahan transportasi umum seperti kereta bawah tanah di New York. Sharon McLennan-Wire yang sering mengandalkan taksi dan taksi online merasa terbelah dengan kebijakan ini. The positive of congestion pricing is that the MTA has said that whatever funding they get from congestion pricing will help our global settlement to ensure by 2055 that every single subway station in the whole system would have an accessible elevator. This helps many people, including people with disabilities. Para pendukung kebijakan mengatakan tarif kendaraan tidak hanya akan mengurangi kemacetan lalu lintas, tapi juga menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $1 miliar Amerika atau sekitar 16,2 triliun rupiah bagi transportasi umum yang mampu mengangkut 4 juta penumpang pada hari kerja. That's a lot of money for New York City Transit. New York City Transit is underfunded and has been for many decades, and so there's a gigantic backlog of projects that need to be done. Jika rencana ini terlaksana, kota New York akan bergabung dengan beberapa kota lain di dunia, termasuk London, Stockholm, Milan, dan Singapura yang dianggap mempelopori skema mitigasi kemacetan pertama pada tahun 1975. Dari New York dan Washington DC,
Randy Wicaksana, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Nah, Neng, termasuk kayak bis kota tadi yang lewat kuning, itu ya khusus disediakne tangga sing iso diatur karo mesin ngono, iso nggak mudun kursi roda ning. Ya, jadi, terus juga di dalam bus itu biasanya ada dedicated space atau tempat yang dikhususkan buat mereka yang menggunakan kursi roda misalnya. Nek kereta buatan nang disi ya ngono, ono sing kosong ngono, itu khusus untuk kursi roda. Jadi memang yo nek kene piye? Diusahakan bisa lebih ramah, tapi memang mungkin masih belum bisa mengakomodir semua orang dan banyak orang. Ya. Nah, dalam habis gini kita mau belajar bahasa Inggris sama tak jagat neko-neko, tapi sawise sing siji iki. Nah, Ning, memang bahkan di Amerika pun juga persepsi masyarakat terhadap warga yang kebutuhan khusus pun itu juga nggak semuanya positif loh, Neng, menerima sepenuhnya loh ya. Di Indonesia juga masih tarafnya juga masih begitu ya. Dan memang biasanya kalau misalnya bersangkutan dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus atau teman-teman yang berkebutuhan khusus itu memang dipandang sebelah mata, Cak. Nah, itu. Dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan orang-orang. Dan juga kegiatan-kegiatan yang kayak gampang kok sampean gak iso ngono lho. Nah, jadi kan ada unsur-unsur diskriminasi. Iya. Tapi kemarin saya pernah ke Jogja nih, ada sebuah toko besar lumayan itu yang mengerjakan warga yang bisu. Nah, itu sudah khusus ada counter khusus itu yang mereka gitu nih, wah seneng juga saya merasa gitu nih. Iya, memberdayakan. Nah, memberdayakan bahasa Inggrisnya apa? Itu gampang sampean kata-kata ngono. Empowerment. Suwe mikirnya, tapi gak apa-apa dulu daripada bingung. Mending kita belajar English in a minute. Welcome to English in a Minute. Wiggle room sounds like a place you would go to wiggle. Wiggle room. Hey, if you're going camping this weekend, let Mark know by tomorrow. He needs to know how many cabins to rent. I'm still not sure if I'm going. I like camping, but I have a bunch of stuff to do around the house this weekend. Well, for now, why don't you tell him you're going? That way, you have some wiggle room. You can always change your mind later. Good idea. To wiggle is to make little movements from side to side. If you are stuck in a tight place, you can wiggle yourself out. To have wiggle room means you are able to make small changes to a plan or schedule. Wiggle room gives you freedom to change your mind. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Lelek dimasak kolak, wong sak kecamatan iso kebagian, Lur. Masih rasane mbuh kaya apa mergo saking gedene. Hebate, Waluh sing dadi juara gede-gedean nduk pameran musim gugur nduk Moskow Rusia iki ditandur barek petani amatir Alexander Chusov. Bobote 817 kg utawa sak abote kudane lanang. Jarene Chusov, rahasia nandur waluh iki kudu sregep njaga lemah sing denggone waluh iki tetep anget. Terus sing penting kudu sregep ngelus-ngelus lan ngekeki selimut waluh iki saben bengi supaya ora membeku. Nah, open-openane ngalang-alai nang salon iki lur. Mungkin zaman cilikane seneng nyokot lan sering diseneni wong tuane, tapi sapa ngira ternyata ana faedahe nalika nduk bahaya. Kaya pas digebet ula anakonda raksasa iki. Konon niatane apik lur, ngusir ula iki supaya bocah-bocah iso adus lan dolanan bebas nang kali Amazon Brasil. Tapi ujug-ujug dekne diserang ula lan digobet. Gak mikir dawa, ula kuwi dicokot sak kuwate lan mbuh geli utawa kelaran. Ula kuwi ngeculno gobetane. Untune ana sing dilapisi waja iki lur. Lho, antri sembako ta iki. Dudu lur, iki antri penggemar panda ndok kebun binatang Ueno, Tokyo, Jepang. Sing pengen ditontok panda loro sing arep diolehno nang negara asale Cina. Akeh pengunjung lilo kemah supaya ketemu lan ngucapno kata perpisahan nang Riri lan Shin.
Padahal saben wong mung dijatah beberapa detik lan akeh sing nangis mergo bakal ora iso ketemu maneh barak kewan sing lucu iki. Panda loro iki memang siliane pemerintah Cina lan wis wayahe diolehno. Nang Cina, panda iki bakal entuk perawatan kesehatan mergo ternyata tekanan darahe dhuwur. Lah atase panda kok ya duwe lara bludrek lur. Tadi kita kan sempat ngomong soal aspek sosial ya, Sosialnya, Cak, ya. Kita bagaimana caranya masyarakat itu bisa menerima, istilahnya menormalisasi orang-orang yang berkebutuhan khusus dengan memberikan kesempatan yang sama. Dan di sini tuh menariknya nih, jadi memang ada lobby-lobby khusus. Jadi mereka sudah organisasi warga berkebutuhan khusus itu banyak. Dan mereka juga memiliki political pressure yang kuat ke Kongres, ke tekan pemerintah daerah supaya mereka meloloskan undang-undang yang menguntungkan kepentingan mereka. Nah itu saya nggak tahu apakah di Indonesia mungkin sudah ada juga asosiasi atau organisasi seperti itu. Tapi emang ya harus begitu kan terus nih, kalau enggak mereka akan cenderung dilupakan. Iya, harus sudah 30 menit kami menemani sampean. Nah, misalnya sampean ada pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau nang media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, kata kuncinya Vio Indonesia. Teko Indonesia aku Cak Supri. Aku neng sini neng buri kamera ono Cak Rio. Nyun pamit dulur.